Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share tentang inspirasi atau ide masak selama 1 minggu ke depan ya. Masakan pertama, bobor bayam wortel, ongseng oncom, ikan asin goreng. Pertama-tama ini saya akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum. Nah ini udah harum, kemudian saya masukkan bawang merahnya, saya tumis lagi sampai harum. Selanjutnya saya masukkan lengkuas dan daun salamnya ya. Nah ini udah harum, selanjutnya saya masukkan air sebanyak 500 ml. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh, dan sedikit gula pasir ya. Nah ini saya masak sampai mendidih. Sementara itu saya akan masukkan wortelnya. Ini saya masak sampai wortelnya itu hampir empuk ya teman-teman. Sementara itu saya akan menyiapkan yang lainnya. Ini ada oncom sebanyak 2 buah, saya tumbuk-tumbuk aja seperti ini. Kalau mau diiris juga silakan ya. Nah ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini juga udah mendidih. Selanjutnya saya masukkan santan instannya sebanyak 65 ml ya. Nah ini udah mendidih, selanjutnya saya masukkan sayur bayamnya. Ini bayam 1 ikat udah saya cuci bersih. Kita masak sebentar sampai bayamnya ini cukup layu aja, nggak usah terlalu lembek ya teman-teman. Nah ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas bisa kita sajikan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis bawang putihnya terlebih dahulu, kemudian bawang merahnya sampai harum. Ini bebas, kalau mau tumis bawang merahnya terlebih dahulu juga silakan. Kemudian ini saya masukkan cabai rawit merah, cabai merah, dan tomatnya. Kita tumis sampai layu. Nah ini udah layu ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan air secukupnya. Untuk airnya ini kalau teman-teman nggak suka nanti oncomnya itu lembek, bisa di skip. Saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur, gula pasir, dan saus tiram ya. Nah ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya benar-benar mateng. Nah ini bumbunya udah mateng, selanjutnya kita masukkan oncom yang udah ditumbuk-tumbuk tadi. Ini saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Ini jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang asin bisa ditambahkan garamnya ya. Nah ini udah cukup, sekarang saya masukkan ke manginya sebanyak 1 ikat. Nah ini udah cukup, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya teman-teman saya akan goreng ikan asinnya ya. Ini kita goreng ikan asinnya sampai matang dan garing. Nah ini ikan asinnya udah matang dan udah garing, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah ini dia masakan hari pertama udah siap kita sajikan ya, selamat mencoba. Masakan hari kedua, ini kerang darah kecap kemangi, labu siam bumbu kuning, dan tempe goreng crispy. Pertama-tama saya akan membuat adonan tempenya terlebih dahulu. Ini ada tepung terigu sebanyak 4 sendok makan, tepung beras sebanyak 1 sendok makan, kemudian saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, ketumbar bubuk secukupnya, dan ini kunyit secukupnya ya, supaya nggak terlalu pucat nanti ya teman-teman. Saya juga menambahkan kencur secukupnya, 1 batang daun bawang ya. Nah ini saya masukkan air sebanyak 150 ml ya. Nah ini adonannya seperti ini ya, lebih kurang. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini saya punya 1 papan tempe. Tempenya saya potong-potong dan belah tipis. Nah sekarang kita aduk-aduk, kita celupin tempenya. Sekarang saya diamkan sejenak sampai bumbunya meresap ke tempenya ya. Sementara itu saya udah merebus kerang darahnya, dan ini saya akan menumis bumbu untuk labu siamnya. Bumbunya ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan jahe ya teman-teman. Nah ini kita tumis sampai harum.
Ini udah harum, selanjutnya saya masukkan labu siam dan wortelnya. Saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini saya tambahkan air secukupnya supaya wortel sama labu siamnya itu matang. Kemudian ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya ya teman-teman. Tadi saya nguleknya udah saya kasih garam, jadi saya tidak menambahkan garam. Nanti koreksi rasa aja ya. Nah ini kita masak sampai matang. Nah ini kerang darahnya juga udah mendidih. Sekarang saya angkat dan bilas ya. Nah ini labu siamnya udah matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan tumis bumbu untuk kerang darahnya. Ini ada bawang putih, jahe sama serai. Saya tumis sampai harum. Nah ini udah harum. Selanjutnya saya masukkan bawang merahnya. Kita tumis kembali sampai harum. Kemudian saya masukkan tomat sama cabai merah dan cabai rawit merahnya ya. Ini saya tumis kembali sampai layu ya. Selanjutnya saya masukkan cabai hijaunya, kerangnya. Nah ini kita aduk-aduk. Kemudian ini teman-teman saya tambahkan air secukupnya supaya kerangnya benar-benar matang ya. Ini saya masukkan kecap secukupnya ya, kecap manis. Untuk kecapnya ini disesuaikan aja sama selera. Saus tiram 1 sendok makan, lada bubuk, garam secukupnya, kaldu bubuk ya. Nah ini kita masak sampai mateng. Nah ini airnya juga udah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ke manginya ya. Nah ini udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan goreng tempenya ya teman-teman. Ini kita goreng sampai garing dan mateng ya. Nah ini warnanya udah cantik. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia masakan hari kedua, udah siap kita sajikan ya. Ini ada labu siam wortel masak kuning, kerang darah masak kecap kemangi, dan tempe goreng crispy. Selamat mencoba ya. Masakan hari ketiga, ongseng kikil, tahu isi, bening caisin, jamur tiram ya. Pertama-tama saya akan membuat bumbu untuk si kikilnya terlebih dahulu. Ini bumbunya saya iris-iris ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, sama daun jeruk ya. Ini bebas, kalau mau diulek juga silakan ya. Nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis bumbunya. Ini saya tumis sampai harum. Kemudian ini udah harum, baru kita masukkan cabai sama tomatnya dan daun jeruknya ya. Ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan air secukupnya supaya nggak terlalu kering. Selanjutnya ini saya masukkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan, kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, saus tiram ini kira-kira 1 sendok teh ya, dan sedikit gula pasir. Nah baru kita masukkan kikilnya ya. Nah ini saya tambahkan air lagi supaya kikilnya ini benar-benar matang. Kemudian saya tambahkan lagi kecap manis supaya warnanya nggak terlalu pucat ya teman-teman. Sekarang kita masak sampai airnya menyusut dan meresap ya. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk tahu isinya. Ini ada 1 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang. Tadi saya juga udah iris-iris sayurnya, ada kol sama wortel ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk sayurnya. Ini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan sedikit kencur ya. Nah ini kikilnya udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya teman-teman. Selanjutnya ini saya udah siapkan air kira-kira ini 600 ml. Kemudian saya masukkan bumbu yang udah diiris-iris tadi, jamur tiram yang udah diiris-iris, kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih. Sementara itu saya akan menyiapkan tahu isinya. Ini saya tambahkan lada bubuk secukupnya, garam secukupnya, dan kaldu bubuk secukupnya ya. Ini saya remas-remas aja seperti ini. Kalau mau ditumis juga silakan sesuai selera teman-teman ya.
Nah, ini udah cukup. Selanjutnya ini saya punya tahu pong. Tahu pongnya saya akan bolong atau lobangin bagian tengahnya seperti ini menggunakan ujung pisau. Nah, ini udah selesai. Tangan saya juga udah bersih. Sekarang saya akan masukkan sayurannya ke tahunya ya. Ini lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan tepungnya ya teman-teman. Ini ada tepung terigu sebanyak 4 sendok makan, kemudian tepung beras 1 sendok makan, kemudian saya tambahkan lada bubuk secukupnya, kunyit bubuk, garam, kaldu jamur ya. Nah, ini saya tambahkan air sebanyak 150 ml ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk supaya airnya itu dan bumbunya tercampur rata. Nah, ini udah selesai, lebih kurang adonannya seperti ini. Selanjutnya nanti sebelum digoreng, tahunya kita celupin di adonannya. Nah, ini udah mendidih, jamurnya juga udah matang. Sekarang kita masukkan sayur chaisimnya. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Terakhir ini saya akan goreng tahu isinya. Ini kita goreng sampai garing ya, teman-teman. Nah, ini supaya kemas, jadi saya siram-siram sama adonannya. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita goreng kembali sampai garing ya. Nah, ini udah garing, sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia masakan hari ketiga udah siap kita sajikan ya. Ada tahu isi, ongseng kikil, dan bening, sayur, caisim, sama jamur tiram. Masakan hari keempat, opor ayam, sambal tempe, kentang, dan buncis. Pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu tempe yang udah saya potong dadu. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbu opor ayamnya ya. Ini ada 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 2 bulatan kencur, ada sejempol kaki lengkuas, ada setengah biji pala, 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemudian 2 batang serai, ada 3 buah cengkeh, kemudian ada 4 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit ya. Nah, ini saya tambahkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh ya. Sekarang saya haluskan. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus, selanjutnya serainya akan saya geprek. Nah, ini tempenya udah garing, sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya saya akan goreng kentang sama wortelnya. Ini saya goreng sampai garing juga. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada 1 buah tomat, cabai rawit merah, cabai merah atau cabai keriting, dan daun jeruk ya teman-teman. Ini saya tambahkan air secukupnya. Nah, ini bumbunya udah halus seperti ini. Kemudian tomatnya juga udah saya iris-iris. Nah, ini kentang sama wortelnya juga udah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis bumbu untuk opornya. Ini kita tumis sampai menyusut airnya. Kemudian ini saya masukkan bumbu-bumbu cemplungannya. Kita tumis kembali sampai berubah warna. Nah, ini udah menyusut dan berubah warna. Selanjutnya saya masukkan ayamnya ya. Ini ayamnya sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Nah, ini kita masak ayamnya ini sampai agak menyusut. Selanjutnya ini saya masukkan air secukupnya ya. Selanjutnya baru saya masukkan daun kunyitnya, garam, dan kaldu jamur. Sekarang saya masak sampai mendidih. Sementara itu saya pindah di kompor sebelah ya teman-teman. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis bumbu untuk sambelnya ya.
Ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar kering. Kemudian saya masukkan tomat sama daun jeruknya. Kita masak sampai bumbunya benar-benar matang ya. Nah, ini saya masukkan juga buncisnya. Saya tambahkan kaldu jamur, garam, dan sedikit kecap manis sama gula pasir ya. Nah, ini kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini bumbunya udah matang ya teman-teman. Baru saya masukkan tempe sama kentang wortelnya. Saya masak sampai sambalnya ini benar-benar kering supaya nanti nggak cepat basi. Sambil diaduk-aduk seperti ini dan gunakan api yang sedang aja ya. Ini pastikan sambalnya itu benar-benar kering ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, kalau kurang manis atau kurang gurih bisa ditambahkan kaldu jamur maupun gula pasir. Nah, ini udah cukup. Ini ayamnya juga udah matang. Selanjutnya saya akan masukkan santan instannya ya. Ini saya menggunakan santan instan sebanyak 200 ml. Nah, ini saya masak kembali sampai ayamnya itu dan bumbunya benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Nah, ini udah cukup, udah siap kita sajikan. Nah, ini dia masakannya udah siap kita sajikan. Ini ada opor ayam, jangan lupa taburin sama bawang goreng dan sambal kentang, tempe, wortel sama buncis ya. Selamat mencoba. Masakan hari kelima, asam pedas ikan, martabak tahu, tumis caisim, toge ya. Pertama-tama saya akan siapkan terlebih dahulu bumbu untuk ikannya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada nanas matang, ada okra juga ya teman-teman. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan, ada daun jeruk juga, dan saya juga menambahkan sedikit terasi ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus ya teman-teman. Selanjutnya si okranya ini saya potong atau saya iris serong aja seperti ini. Untuk ikannya saya menggunakan ikan kaci ya. Dan ini ikannya bebas, teman-teman bisa menggunakan ikan apa aja. Nah, ini bumbunya nanti kita cemplung aja. Ikannya juga udah saya cuci bersih. Selanjutnya saya akan tumis bumbu yang udah saya haluskan tadi sampai harum. Nah, ini bumbunya udah menyusut ya teman-teman dan udah harum. Selanjutnya saya masukkan air secukupnya. Kemudian ini saya masukkan daun jeruknya, kacang okranya atau kacang mendinya. Kemudian saya masukkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan gula pasir ya. Sekarang saya masukkan juga ikannya, saya masak sampai mateng. Sementara itu saya juga masukkan nanasnya, kita masak sampai nanasnya ini mengeluarkan aroma ya. Nah, ini bumbu untuk sayurnya, ini ada sayur caisim sama toge. Bumbunya udah saya iris-iris, bawang merah, bawang putih, cabai, dan udang rebon tawar ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum, baru kemudian saya masukkan bawang merahnya. Saya tumis lagi sampai harum. Nah, ini udah harum, baru kemudian saya masukkan cabai sama udang rebonnya ya. Sekarang saya tumis kembali sampai benar-benar harum dan matang. Nah, ini udah matang. Selanjutnya saya masukkan sayurnya. Saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini saya tambahkan air secukupnya, kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, kecap manis secukupnya, dan saus tiram ya. Sekarang kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Dan ini asam pedasnya juga udah matang, kuahnya udah kental seperti ini. Sekarang udah siap kita sajikan juga ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk tahu martabak tahunya. Ini ada tahu putih sebanyak 5 buah. Kemudian ini ada 1 batang daun bawang yang saya iris-iris aja seperti ini. Saya masukkan di tahunya. Selanjutnya saya akan haluskan tahunya menggunakan penghalus kentang seperti ini ya. Ini bisa ditumbuk-tumbuk juga ya teman-teman.
Nah, ini udah selesai. Sekarang saya masukkan 2 butir telur, lada bubuk secukupnya, garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya ya. Selanjutnya saya aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Ini jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang asin bisa ditambahkan garamnya ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini saya siapkan adonan perekatnya. Ini ada tepung terigu sebanyak 1 sendok makan, kemudian saya larutkan sama air secukupnya. Selanjutnya ini saya punya kulit lumpia. Ini kita masukkan tahunya di tengah-tengah kulit lumpia, kemudian saya tutup seperti amplop seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa diolesin sama tepung yang udah dilarutkan sama air tadi ya, supaya kulit lumpianya nanti pas digoreng nggak terbuka ya. Nah, ini lakukan sampai selesai ya. Ini bisa teman-teman goreng langsung, kalau nggak mau nanti kulit lumpianya ini lembek dan basah. Ini saya mau selesaikan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai, sekarang akan saya goreng. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, saya goreng martabak tahunya sampai mateng ya. Nah, ini martabak tahunya udah mateng, udah garing seperti ini. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia masakannya udah siap kita sajikan ya. Masakan hari ke-6, lele goreng kremes, sambal terasi. Pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit. Kemudian saya tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan sedikit air. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus. Kemudian ini bumbunya saya akan masukkan di dalam tempat seperti ini. Ini saya tambahkan kuning telur 1 butir. Soda kue 1/4 sendok teh. Kemudian kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya. Selanjutnya ini saya masukkan tepung tapioka sebanyak 9-10 sendok makan. Ini 125 gram. Selanjutnya tepung beras 2 sendok makan setengah. Dan air ya teman-teman, ini airnya 400 ml. Kalau teman-teman ada air bekas ungkepan ayam silahkan gunakan. Nah, ini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini supaya nggak ada menggerindil. Jangan lupa koreksi rasa. Lebih kurang adonannya seperti ini ya. Sekarang saya masukkan di lelenya supaya bumbunya itu meresap ke lelenya ya. Nah, sekarang saya sisihkan terlebih dahulu. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk sambalannya. Ini udah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ada cabai rawit merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, terasi, dan tomat ya. Sekarang saya tumis terlebih dahulu bumbunya sampai layu, baru kemudian nanti saya masukkan terasinya ya. Ini gunakan api yang kecil aja. Nah, ini udah layu, sekarang saya masukkan terasinya, saya masak kembali sampai semuanya mateng. Nah, ini udah mateng, sekarang saya angkat ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Ini kita pastikan minyaknya itu benar-benar panas. Sekarang saya masukkan lelenya ya. Ini saya goreng lelenya ini agak banyak. Kalau teman-teman mau goreng lelenya satu persatu silakan. Nanti kemasannya saya siram aja. Saya masak kembali ya. Sementara itu saya akan mengulek bumbu sambalannya. Ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya ya. Nah, ini kita ulek sampai halus. Nah, ini bumbunya udah halus, jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini lelenya udah agak keringan. Sekarang saya siram menggunakan saringan seperti ini sisa adonannya. Sambil diputar-putar, ini jaraknya itu kira-kira 20 sentian ya teman-teman.
Nah, sekarang kita goreng sampai kering ya. Nah, ini udah kering, udah garing. Sekarang saya balik supaya matangnya merata. Ini nggak apa-apa kalau lelenya itu berdekatan atau bertempelan seperti ini. Nanti kalau udah garing, udah bisa kita pisahkan ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan goreng kremesannya seperti ini. Lelenya tadi jangan lupa dipisah-pisahkan kalau masih berpelukan. Nah, ini jangan sampai tunggu keras. Sekarang kita masukkan lelenya di atasnya, kemudian kita selimutin menggunakan kremesannya ya. Sekarang saya goreng sampai garing. Nah, ini udah garing, sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman, masakannya udah siap kita sajikan. Ada lele kremes dan sambal terasi. Nah, ini kremesannya benar-benar garing ya dan renyah. Masakan hari ke-7, semur tahu telur bihun goreng ya. Pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu tahu putihnya. Nah, ini tahunya udah berkulit seperti ini, udah matang. Sekarang saya angkat. Kemudian saya juga udah rebus telur ya teman-teman. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu untuk semurnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ada pala, ada kemiri, ada lengkuas, ada serai dan daun salam ya. Nah, ini bumbunya saya haluskan, kemudian saya tambahkan lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus ya teman-teman. Kemudian saya akan tumis bumbunya sampai harum ya. Nah, ini bumbunya udah harum. Selanjutnya saya masukkan daun salamnya. Saya tumis kembali sampai bumbunya benar-benar harum dan kering. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya masukkan airnya. Kemudian ini saya juga udah siapkan gula aren atau gula merah ya teman-teman, udah saya sisir. Selanjutnya saya masukkan kecap manis secukupnya. Untuk kecapnya ini disesuaikan aja dan warnanya juga disesuaikan. Kemudian saya masukkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan telur rebus sama tahu yang udah digoreng tadi ya. Sekarang kita masak sampai bumbunya yang meresap ya. Nah, ini udah meresap bumbunya ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan tumis bawang merahnya terlebih dahulu, kemudian bawang putihnya. Nah, ini udah harum, selanjutnya saya masukkan buncisnya. Kemudian saya tambahkan saus tiram secukupnya, kecap ikan, minyak wijen secukupnya. Kemudian lada bubuk secukupnya, garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan sedikit gula pasir ya. Nah, ini saya masukkan daun seledri sama daun bawang. Baru kemudian saya masukkan bihun yang udah diseduh dan saya kasih sedikit kecap manis ya. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sama bumbu dan bahannya ya. Nah, ini udah selesai, jangan lupa koreksi rasa ya. Oke, ini dia teman-teman, masakan hari ke-7 atau terakhir udah siap kita sajikan. Jangan lupa taburin sama bawang goreng untuk semurnya. Nah, ini bihunnya juga jangan lupa ditaburin sama bawang goreng. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.